Assalamualaikum. Ini beneran ya, bukan hoax. Para ahli penuaan punya bukti-buktinya bahwa orang-orang yang minim olahraga itu bisa senantiasa sehat dan bisa panjang umur juga. Bukti yang jelas ini banyak diulas antara lain di buku Blue Zones yang lumayan bestseller dan juga sering disebut-sebut oleh pakar macam Profesor Valter Longo yang sering kita mention. Kalau mau yang lebih rinci bisa cek sendiri lah ya. Tapi ini sudah jadi fakta, diketahui oleh para ahli penuaan bahwa para centenarian, yaitu orang-orang yang tembus umur 100, itu bukannya mereka rata-rata rajin olahraga. Demikian juga yang pada tembus di atas 90 tahun. Mereka itu punya pola hidup yang solid gitu ya, dengan sejumlah kebiasaan baik yang sambung menyambung, tapi dalam hal olahraganya itu ada yang rajin, ada yang rutin, ada juga yang minim. Ini bisa jadi bukti pertama yang sudah mendunia. Terus gimana kalau di Indonesia? Ternyata sama juga. Para dokter yang biasa handle medical check up tuh bisa jadi saksinya. Tipikal kan ya? Pada saat check up itu dokternya nanya, Bu, olahraganya gimana? Rutin apa enggak? Waduh, jarang banget dok. Nah, tapi di antara yang bilangnya jarang olahraga, ternyata itu banyak yang sehat. Sampai rambutnya putih semua. Dan para dokter itu nggak kaget juga. Karena apa? Karena ya emang sering ketemu yang kayak gitu. Jadi, kalau dari sisi bukti, nggak perlu kita perpanjang lagi. Tapi, fakta ini jangan terus bikin kita ngawur ugal-ugalan. Karena dalam soal ini ada catatan-catatannya. Catatan pertama nih ya, minim olahraga bukan artinya nol sama sekali. Kalau diukur pakai pedometer gitu, langkah hariannya mungkin 2000-an lah gitu, ataupun kurang dikit. Kan ada aktif ini itu walaupun gerakan-gerakannya itu minim. Tapi mesti ada. Semuanya tentu bisa aja tanpa judul olahraga. Kemudian itu nih catatan kedua. Jadi yang tetap sehat itu kalau minim olahraga selalu ada substitusinya atau pengganti olahraganya. Bisa dibilang semacam sneaky exercise gitu dan bukannya mager total. Kalau nol sama sekali, mager total yang risih biasanya. Contoh ekstrim nih, astronot di luar angkasa. Berhari-hari di sana mereka tanpa bobot, tanpa beban, tanpa ada beban gravitasi. Yang ada cuma beban kegalauan batin. Widih, itu secara kesehatannya akan kena dampak buruk banget. Terus yang dibilang sneaky exercise itu ya, tidak harus intens aktivitas fisik. Contoh nih, saya ada satu kenalan manula sehat, pensiunan umur 80 sekian, dia tuh rajin ke masjid 3 kali, 4 kali sehari kayak gitu. Jadi kalau dibilang melangkah ke masjid itu punya nilai olah fisik, ya memang ada sih, cuman kelasnya minim karena kebetulan itu masjidnya dekat rumahnya banget. Ada lagi yang jarang ke masjid tapi rutin sholat malam. Kalau ditilik dari gerak fisiknya dan durasi waktunya, ada sih ada, tapi minim juga. Ibu-ibu sosialita gitu. Saat masih muda sih banyak yang sering rame-rame jalan ke mall atau kemana gitu. Gerak fisiknya lumayan intens. Tapi begitu udah umur kan ada tuh banyak yang nyeri lutut kayak gitu. Itu mereka kumpul sama teman-temannya. Kadang cuma arisan-arisan dan ngobrol-ngobrol tok. Minim olah fisik. Itu juga ternyata bisa lumayan mensubstitusi kekurangan olahraga. Ada lagi yang temennya nggak banyak, ngisi waktunya itu nyanyi-nyanyi, karaokean, main musik, bernilai juga mensubstitusi olahraga. Di sisi lain, kalau mager total, tanpa substitusi sama sekali, nggak punya hobi, nggak ngapa-ngapain berkepanjangan, itu kita sering dengarkan ya. Pensiun baru 1-2 tahun, terus kena serangan sakit atau malah jadi pendek umur. Profesor Valter Longo juga sering cerita tuh, rata-rata manula sehat, itu tuh seru. Catatan ketiga nih ya, walau minim olahraga bisa tetap sehat, tapi itu sehat sekedar sehat, bukan sehat dan kuat. Kalau yang sehat dan kuat, itu merata-rata rajin olahraga, khususnya olahraga angkat beban. Entah itu olahraga angkat beban yang beneran judulnya olahraga, atau bisa juga olah fisik yang judulnya itu kerja, atau gendong-gendong cucu, atau judul lain lagi lah gitu ya. Atau dengan kata lain, kalau yang pengen disasar itu sehat dan kuat, maka olahraga itu wajib. Mulai dari yang angkat beban tadi, ini wajib banget. Tapi juga mesti ada olahraga lain yang sifatnya kardio dan atau pernapasan. Ada lagi yang sifatnya menajamkan konsentrasi dan keseimbangan. Dan ada lagi yang sifatnya memelihara kelenturan kayak gitu. Nah kalau yang minim, yang jauh dari situ, ya siap-siap aja lah. Walaupun tetap bisa sehat, seiring waktu itu kekuatan akan melemah dan terus melemah. Mungkin masih bisa sih menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal dan happy-happy. Karena biasanya keseharian itu disesuaikan dengan umur dan kekuatan juga. Cuma ya
Jangan terus pencilaan melampaui batas kekuatan. Di kalangan ahli penuaan, ini masih terus jadi perdebatan tuh ya. Apakah yang perlu disasar itu cukup sehat saja, nggak ada sakit, nggak ada pain, nggak ada apa yang mengganggu, atau mesti menyasar sehat dan kuat. Terserah aja nih, terpulang ke masing-masing kalau buat para penonton kanal sini. Cuma para ahli yang idealis, mereka kekehnya itu ya yang terbaik, mesti sehat dan kuat. Karena kalau nggak menuju ke situ, artinya itu sehat dan ringkih. Healthy but vulnerable. Di sisi lain, kalau yang lebih moderat dan yang lebih kelas mendang-mending, argumen mereka tuh ya udah aja yang penting sehat. Karena buat sehat toh aja itu udah susah. Mungkin ini jadinya bisa melengkapi sebagai catatan keempat nih. Kalau olahraganya minim, pas-pasan, itu paling pol ujungnya bakalan awet tua, tapi tidak awet muda. Sedangkan kalau yang pengennya itu sekaligus awet muda, ya laku-laku sehatnya itu nggak boleh pas-pasan. Secara olahraganya dan menjaga kekuatan fisiknya, itu tidak boleh minim, mesti lebih intens. Plus, mesti ada laku-laku lainnya yang cenderung bisa memunculkan super healing atau mendekati itu. Tapi balik lagi ke kaum mendang-mending nih ya. Kalau olahraga itu nggak wajib, lantas apa dong yang wajib supaya kita bisa senantiasa sehat sampai usia lanjut, walaupun nggak awet muda, minimal bisa awet tua. Pertama, tentu pola hidup dan pola makan yang normal. Yang sering nonton kanal sini mestinya dapat tahu lah ya. Mulai dari spiritual yang kejaga, stres negatif yang termitigasi, kehidupan sosial yang hangat, diet yang normal juga tanpa eating disorder gitu, rehat tidur yang juga normal, terus paparan-paparan toksik juga di bawah ambang. Ada juga kesesuaian dengan semesta tadi. Jadi bukannya terus di gua aja terus nggak pernah lihat matahari atau di luar angkasa, nggak pernah terpapar gravitasi dan atmosfer normal, dan seterusnya lah ya. Pokoknya ini bukan harus istimewa sekali, tapi yang nggak boleh ugal-ugalan secara kelewatan. Keduanya, mesti sering dapat endorfin effect. Ini benang merah yang merata-rata nih di kalangan manula yang bisa bertahan sehat terus sampai sepuh banget. Endorfin itu hormon kebahagiaan, menggerakkan sumber daya di tubuh kita untuk normalisasi, healing, dan memperkuat dirinya dari waktu ke waktu. Happiness is a choice, gitu kan ya, kalau menurut ahli kesehatan. Orang panjang umur, awet muda, itu bukannya nggak pernah stres loh, bukannya nggak pernah dapat masalah, nggak pernah galau, bukannya nggak pernah sakit. Jimmy Carter, mantan presiden Amerika yang dulu kita bahas, beliau bahkan pernah kanker segala tuh. Namanya dinamika kehidupan. Tapi secara merata-rata nih, centenarian atau para manula di Blue Zone yang awet sehat, itu kalau menurut yang pada neliti, mereka lebih sering berada dalam situasi gembira, ayem, tenang, positif, sumringah, optimis, kayak gitu. Ketiganya, ini disebutkan bolak-balik nih oleh Om dan Buettner yang nulis Blue Zone. Orang itu mesti punya purpose of life, bahkan ada bukunya tuh, yang juga bestseller, Ikigai gitu judulnya. Orang yang merasa hidupnya tak bermakna, tidak bernilai, tidak berarti, atau orang yang merasa tidak ada lagi prinsip-prinsip hidup yang mesti dipegang teguh, nggak ada lagi idealismenya, selesai sih. Masih hidup sehat pun, itu kita tahu kan ya, orang yang kayak gitu nggak bakalan bisa dibilang hidup sehat. Keempatnya, kita mesti sering dapat keberuntungan atau hoki. Ini kita nggak bisa naif ya, bahwa orang bisa sehat terus sampai usia lanjut, sampai bisa jadi centenarian, itu sepanjang jalan seringnya ada banyak faktor keberuntungan juga. Hebatnya kayak apa ya, kalau di umur 50 terus kelolokan ikan asin, ya innalillahi gitu kan ya. Dan terkait dengan hoki atau keberuntungan ini, kalau menurut pelajaran ilmu ekonomi atau statistika dasar yang tingkatnya dasar banget, dibilangnya hoki atau keberuntungan itu terjadi secara random. Hidup ini penuh ketidakpastian gitu kan ya, kata kaum yang cenderung pesimis. Tapi sama aja ini kayak orang yang bilang gelas setengah kosong. Si gelas yang sama itu dia bisa juga dibilang setengah penuh. Nah, hidup ini penuh dengan banyak kepastian. Enggak cuma Alkitab ya yang bilang, banyak juga orang bijak yang bilang hoki atau keberuntungan itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari. Nah karena itu upayakanlah keberuntungan. Bukan sekedar keberuntungan berupa kesehatan atau kemakmuran, tapi ya keberuntungan yang sejati gitu deh. Oke. Terima kasih. Wassalam.